Wow, senang sekali kita bisa jumpa lagi di minggu ini, ya. Walaupun minggu ini adalah minggu terakhir kita memakai tempat ini, ya. Mulai minggu depan kita akan pindah di MRC, ya, di Makassar Rock Center di Petarani, di lokasi Ruko Jade, Ruko Ramayana di situ. Pintu pertama Bapak Ibu masuk pintu di BNI Syariah. Ya, jadi kalau naik tol dari Sulawesi naik tol terus aja sampai Petarani, turunan pertama lewati sedikit ada cuci mobil apa semua di situ, baru masuk gerbangnya. Ya, kita akan ibadah di situ jam 8:30 pagi dan jam 10:30 pagi, juga jam 2 siang untuk generasi. Oke. Bulan ini kita berbicara tentang multiply. Nah, ketika kita membaca dan mempelajari Alkitab, maka kita akan menemukan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan bagi setiap orang percaya. Apakah itu? Kita harus berakar, kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Nah, kita harus melakukan ini, kita harus bermultiplikasi keluar dari dalam kehidupan kita. Minggu pertama kita belajar bahwa konsep multiplikasi itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 berkata, beranak cucu bertambah banyak, bermultiplikasi. Jadi kemampuan untuk bermultiplikasi sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita harus bermultiplikasi, kita harus bertumbuh untuk apa? Menuju kepada keserupaan dengan Yesus Kristus. Tidak bisa tidak. Inilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ini bisa terjadi kalau ada benih ilahi di dalam kehidupan kita. Kita bertumbuh untuk menuju kepada keserupaan dengan Yesus, kita bertumbuh dan berbuah, itu bisa terjadi kalau benih ilahi itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah, benih ilahi itu ada di dalam diri setiap orang percaya. Benih ilahi itu ditaruh oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 3 ayat 9. Mari kita membaca bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan di situ, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi dikatakan di sini setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena dikatakan ada benih ilahi yang tetap ada di dalam dia. Nah, benih ilahi ini ada di dalam diri setiap orang yang percaya yang lahir baru. Setiap orang Kristen yang lahir baru. Ada benih ilahi. Nah, benih ilahi ini harus bertumbuh. Benih ilahi ini adalah kehidupan Allah sendiri yang ditaruh di dalam diri setiap kita. Nah, jadi kehidupan Allah di dalam Kristus ada di dalam kita, ya, di dalam hidup kita. Nah, kehidupan Allah di dalam Kristus ini harus bertumbuh dan menguasai kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Nah, kalau kita tidak dikuasai oleh kehidupan Kristus, maka yang terjadi kita akan jatuh bangun kembali di dalam dosa. Firman Tuhan katakan jika ada benih ilahi dalam kehidupan kita, sudah seharusnya kita tidak kembali lagi berbuat dosa. Nah, benih ilahi ini, kehidupan Kristus ini, itu harus bertumbuh menguasai kehidupan kita. Nah, bagaimana ada kehidupan benih ilahi ini, kehidupan Kristus ada? Kehidupan ini, benih ini ditaburkan oleh orang lain dalam kehidupan kita. Kita menerima benih itu, lalu kemudian kita membiarkan benih itu, membebaskan benih itu untuk bertumbuh, sehingga kita bertobat dan lahir baru.
dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Lalu kemudian kita mulai bertumbuh lewat pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi dewasa rohani. Maka ketika kita telah menerima benih itu, kita bertumbuh berproses di dalamnya, dan kita menjadi dewasa rohani. Sudah seharusnya kita kemudian menaburkan benih itu kembali kepada orang-orang lain. Kita harus melakukan hal yang sama. Tidak cukup kita memiliki benih lalu kita simpan sendiri, tetapi kita harus menaburkannya kembali kepada orang-orang yang lain yang membutuhkan. Makanya dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Paulus mengatakan kepada Timotius, apa yang telah kau terima, apa yang telah kau dengar, pengajaran-pengajaran yang kau dengar daripadaku, itu harus kau percayakan kepada orang lain. Ya, percayakan kepada orang lain sehingga orang lain akan melakukan hal yang sama. Tetapi kriterianya adalah orang yang percaya, orang yang pistos dikatakan di situ, orang yang setia, yang teruji oleh waktu. Nah, tetapi di sini dikatakan percayakanlah. Percayakanlah. Benih yang kita terima itu, kita juga harus mempercayakan kepada orang lain. Dalam slide itu, kata percayakanlah itu ada peristetemi. Apa itu peristetemi? Mendepositokan. Kita harus mendepositokan benih ilahi yang ada di dalam kita kepada orang lain. Apa? Deposit. Dalam terjemahan yang lain dikatakan kita harus menyajikan kepada orang lain sehingga orang lain itu bisa menikmati benih yang sama, menerima benih yang sama. Kita harus menyajikan di depan mereka. Nah, benih itu bertumbuh di dalam diri Timotius. Benih ini ditanamkan lewat Paulus. Dan kemudian bertumbuh karena pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Sehingga Timotius bertumbuh dalam kerohaniannya. Maka Paulus menyuruh kepada Timotius untuk melakukan hal yang sama. Kenapa demikian? Karena Tuhan mau agar semua orang bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bisa bertumbuh, bisa berakar, bisa menghasilkan buah. Nah, jadi kita harus menaburkan benih yang sama. Nah, jadi prinsip menabur benih ini adalah prinsip kebenaran firman Tuhan. Apa yang tadi saya ungkapkan adalah benih kehidupan Kristus, benih firman, benih Injil, benih keselamatan. Itu harus kita bagikan. Tetapi banyak benih-benih yang lain yang juga harus kita tanamkan kepada orang lain, yang harus kita bagikan juga kepada orang lain. Ya, kita bisa menduplikasikan kehidupan kita kepada orang lain. Itu hal yang penting. Sehingga orang lain juga bisa bermultiplikasi. Saya ingat kata multiply itu erat kaitannya dengan matematika kan? Iya kan? Perkalian, pelipat gandaan. Nah, jadi multiply ini atau prinsip menabur benih ini atau prinsip berkembang biak ini itu bisa terjadi kalau ada benih yang ditabur. Sekali lagi, prinsip multiply atau prinsip berkembang biak bisa terjadi kalau ada benih yang ditabur. Nah,
Allah Bapa memberikan anaknya Sang Putra yang kita kenal dalam Yesus Kristus menjadi benih korban keselamatan, dan kita menerima benih itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita melihat lewat benih yang terbaik ini, keselamatan terjadi untuk bangsa-bangsa. Ada benih yang ditabur. Tidak bisa tidak. Apa yang akan dihasilkan oleh seorang petani kalau tidak ada benih yang ditanam? Ya kan? Prinsip ini jelas. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-15. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-15. Jadi benih ini bisa apa saja. Ya, benih ini bisa apa saja. Coba kita baca bersama-sama 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-15. Mulai ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji di dalam pelayanan itu, maka mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ini merupakan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Paulus untuk kita bisa menabur benih-benih yang terbaik. Apa yang menjadi latar belakang daripada penulisan ini? Dari pasal yang ke-8, pasal yang ke-9. Ini merupakan suatu pekerjaan pengumpulan dana untuk dibawa ke Yerusalem dan dibagikan kepada jemaat-jemaat yang miskin di sana. Tetapi Paulus menekankan prinsip untuk menabur benih, sehingga kita bisa menuai dan tidak berkekurangan. Saya katakan sekali lagi bahwa benih itu bisa banyak macam. Ya, tadi kita sudah belajar ada benih kehidupan di dalam Kristus, benih Injil, sehingga kita mengalami keselamatan. Ada benih kebaikan, ada benih apa lagi? Kekuatan kita yang kita taburkan untuk pelayanan. Apalagi? Termasuk di dalamnya doa. Apalagi tentang materi keuangan. Ya, kalau kita bicara keuangan sangat sensitif. Tetapi saya harus mengajarkan akan hal ini. Prinsip menabur benih. Ini berlaku untuk benih apa saja.
Ya. Nah, konsep persembahan yang diajarkan Paulus kepada jemaat ini, inilah yang harus menjadi pedoman kita. Supaya kita mengalami multiplikasi dalam berbagai-bagai kebajikan, kata firman Tuhan. Apa konsep persembahan yang pertama? Yang pertama, setiap taburan benih akan bertumbuh dan menghasilkan. Setiap taburan benih yang ditabur akan bertumbuh dan menghasilkan. Dan pasti siapa yang menabur, itulah yang menuai. Amin. Tidak bisa tidak. Seorang petani menabur dan dialah yang akan menuai. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk terjadi multiplikasi atau berkembang biak harus ada benih yang ditaburkan. Dan ini adalah prinsip kerajaan Allah. Ada benih yang ditaburkan. Benih apa yang harus ditabur? Tenaga kita, kekuatan kita, pikiran kita, kebajikan hati kita, apalagi doa-doa kita, keuangan. Bahkan ada yang lebih prinsip lagi, persepuluhan kita itu harus ditabur kembali. Ya. Nah, ini yang harus menjadi benih. Sehingga ketika kita menabur tenaga kita, kita akan menuai kesehatan kita. Iya kan? Betul tidak? Kalau kita melayani Tuhan dengan segenap tenaga kita, kita akan sehat. Kita akan kuat. Kita menabur tenaga, kita menabur perhatian, kita menuai perhatian. Kita menabur kebajikan, kita menuai kebajikan. Bukan berarti seperti lagu Bruri Pesolima, karya Rinto Harahap, buah semangka berdaun sirih. Iya kan? Kita menabur benih mangga, kita akan menuai mangga. Bukan kita tanam pohon sirih, kita tuai semangka. Itu kata lagu saja. Ya. Nah, jadi apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Sekali lagi, benih apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Saudara menabur kebaikan, saudara akan menerima kebaikan. Amin. Saudara menabur berita Injil, maka saudara akan mendapatkan kehidupan kekal. Tidak bisa tidak, mahkota akan kita dapatkan. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah, tidak akan ada pertumbuhan dan hasil tuaian kalau tidak ada benih yang ditabur. Tapi benih yang ditabur itu seringkali membutuhkan waktu untuk bertumbuh dan berproses sehingga menghasilkan hasil. Kita maunya cepat-cepat. Tenang, ada prosesnya. Ya, hal ini berarti tidak ada proses yang instan dalam kehidupan rohani. Kita tidak bisa menabur benih lalu seketika itu juga kita menghasilkan buah. Karena itu Alkitab mengajarkan begini. Kita lihat Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 katakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, kata firman Tuhan. Karena ketika datang waktunya, kita akan menuai. Menuai apa? Kebaikan. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 6 juga mengajarkan hal yang sama. Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil,
atau kedua-duanya sama baik. Taburkanlah benih itu kapan saja, setiap saat. Karena kita tidak tahu yang mana yang akan bertumbuh dan yang menghasilkan. Prinsipnya apa? Menabur benih kapan saja, di mana saja. Dan kita tidak tahu apakah ini atau yang itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baiknya. Ini prinsip. Ini yang harus dilakukan oleh orang Kristen, orang yang percaya. Kita warga kerajaan, tabur apa saja. Benih kita yang kita punya, tabur. Nah, karena kita tidak tahu yang mana yang akan bertumbuh dan mana yang akan menghasilkan. Dan kita akan menikmati hasil itu. Yang kedua, siapa yang menabur benih? Siapa yang seharusnya menabur benih dan menuai? Masing-masing kita. Masing-masing pribadi. 2 Korintus 9 ayat 7 katakan apa? 2 Korintus 9 ayat 7 yang tadi kita baca. Masing-masing. Ya, masing-masing yang harus menabur. Bukan kita mengharapkan taburan orang lain dan kemudian kita menikmati taburan itu. Itu sama saja saya katakan seperti kita menikmati hasil orang lain dengan tidak mengeluarkan tenaga. Ya pencuri itu. Ya kan? Kita masuk dalam kebun orang, lalu kita lihat di situ ada nenas, ada nangka, ada bonte. Ya, lalu kemudian tidak ada orangnya. Kita mau minta, kita mau beli, tapi tidak ada orangnya. Ah, sudahlah. Tuhan tahu, ambil. Apakah demikian? Tidak. Ya. Nah, jadi siapa yang harus menabur benih? Setiap kita. Setiap kita harus menabur benih pribadi demi pribadi. Jangan mengharapkan orang lain untuk menabur benih bagi kita. Ya, jangan mengharapkan Pak Hans menabur benih untuk saya lalu saya yang menikmati. Tidak demikian. Saya dan Pak Hans harus menabur bersama-sama. Ya kan? Dan kemudian kitalah yang akan menikmati itu. Kalau ada kerjasama baik-baik ya. Bagus juga kalau ada kerjasama. Tetapi dikatakan pribadi demi pribadi. Masing-masing. Nah, jadi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk berusaha. Amin. Tuhan memberkati usaha kita. Iya. Nah, lewat berkat Tuhan itu ada benih yang harus ditaburkan. 2 Korintus 9 ayat 10 berkata apa? 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ingat di situ, ada benih yang ditabur, ada roti yang dimakan. Tuhan memberkati kita, memberikan kita kekuatan, kemampuan. Kita berusaha, kita mendapatkan hasil. Dari hasil ini ada dua di situ. Ada benih yang harus ditabur, ada yang harus kita makan. Jangan dimakan semua, karena kita pasti tidak akan berkecukupan. Kalau petani makan semua, apa yang dia tabur? Tidak ada. Jadi ada yang harus kita sisihkan benih untuk ditabur. Tapi saya tidak cukup. Ya karena kita menghabiskan semuanya. Tidak cukup makanan. Iya. Mau cek. Kita tidak pernah menuai karena kita tidak pernah menabur benih itu. Amin. Jadi jangan dihabiskan. Kalau saya berbicara keuangan seperti itu, tetapi juga saya berbicara tentang kekuatan tenaga kita, apa saja yang kita bisa taburkan. Bahkan kalau saya berbicara tentang perpuluhan,
Ayat-ayat di Alkitab banyak berbicara tentang perpuluhan. Dan itu merupakan kewajiban bagi orang Israel. Kita orang Israel rohani. Lewat situ ada pemeliharaan Tuhan. Tapi kan banyak pengajaran di luar, tidak perlu perpuluhan. Siapa bilang? Coba cek sekarang, cek di Alkitab, search persepuluhan. Ada berapa banyak ayat yang muncul tentang persepuluhan. Dan itu sangat penting. Tapi kan tidak ada zaman sekarang. Siapa bilang? Persepuluhan itu sudah melekat dalam diri orang Israel. Jadi walaupun tanpa diajar, mereka secara otomatis akan menyisihkan benih itu. Akan secara otomatis akan menyisihkan benih itu. Walaupun tidak lagi dihimbau oleh para imam. Karena itu merupakan kewajiban bagi orang Israel. Dan kita percaya kebenaran firman Tuhan. Kita adalah orang-orang Israel rohani, amin. Amin. Nah, jadi sisihkan benih untuk ditabur. Jangan dihabiskan untuk dimakan. Tuhan memberikan kita benih. Ketika kita tabur, firman Tuhan katakan, Dia yang akan melipat gandakannya. Dia yang akan multiplikasi. Tahun depan kita akan berbicara tema rock secara 1 tahun depan, The Year of Multiplied Grace. Ada anugerah Tuhan, grace, kemurahan Tuhan yang semakin ditambahkan. Tetapi harus ada benih yang ditabur. Tidak bisa tidak. Saudara menabur hidup saudara, saudara menuai kehidupan. Bahkan benih itu bukan hanya berbicara tentang uang, tenaga, doa, tapi hidup kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti kalau kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, apa yang kita miliki dalam kehidupan ini milik Tuhan juga. Amin. Kalau Tuhan memberikan kesehatan, kita bisa bekerja, itu karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita kekuatan untuk berusaha, hikmat, itu karena anugerah Tuhan. Tugas kita menabur benih. Nah, jadi ketika kita menabur benih, kita tidak cukup hanya diam-diam saja. Kita harus menyiapkan lahannya. Kita harus membersihkan. Kita harus menggemburkan. Lalu apa? Kita tabur benih di situ. Berarti ketika kita menabur benih, ada usaha yang mengikutinya. Dan begitu seterusnya. Sehingga ketika kita menabur, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan akan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dan pada akhirnya kita akan menikmati tuaian dari benih yang kita taburkan. Kita menabur benih, kita harus percaya. Kita percaya dan merawat kepercayaan itu. Bahwa kita percaya apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Kata firman Tuhan tadi katakan, asal kita tidak lemah. Asal kita tidak lemah, maka kita akan menuai. Lemah di sini kita merasa, Tuhan kok tidak menumbuhkan benih saya. Saya tidak menikmati. Saya rasa lemah di sini, saya kehilangan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya tanam benih mangga. Tidak demikian langsung saya akan menikmati hasilnya.
Ada berapa tahun? Mungkin sekitar 3 tahun. Ya kan? Saya harus rawat benih itu. Rawatnya dengan apa? Kalau saya menabur sesuatu di ladang Tuhan, saya harus merawat dengan kepercayaan dan kesetiaan saya. Saya harus merawat dengan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya tidak pernah meninggalkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Dan saya melakukan kesetiaan kepada Tuhan. Saya setia dengan Tuhan. Saya setia dan taat melakukan firman Tuhan. Dan saudara lihat, apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Ingat tadi 2 Timotius 2, Paulus mempercayakan kepada Timotius. Timotius juga harus mempercayakan kepada orang lain. Orang lain yang apa? Yang pistos, yang setia, dan yang bertanggung jawab, teruji oleh waktu. Amin. Begitu juga dengan prinsip benih. Kita harus merawatnya dengan kepercayaan dan kesetiaan kita, karena itu akan diuji oleh waktu. Jika kita tidak lemah, maka kita akan menuai. Dan yang terakhir, ini konsep yang terakhir. Benih itu akan bertumbuh subur kalau kita menabur dengan apa? Sukacita, sukarela, penuh ucapan syukur. Coba kita lihat dari 2 Korintus 9 tadi ayat 7 dan 8. Dua Korintus 9 ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Prinsip menabur, sukacita, sukarela, dan penuh ucapan syukur. Jangan dengan paksa. Jangan dalam keadaan paksa. Ya, kita harus mempersembahkan dengan sukacita, sukarela, penuh ucapan syukur. Ada banyak yang karena terpaksa. Kenapa? Karena diminta-minta terus, ditodong-todong terus dari mimbar misalnya. Ya, sehingga terpaksa menabur. Dan karena merasa punya kewajiban, saya harus memberi. Kalau tidak, saya tidak dapat apa-apa. Lalu karena juga merasa malu jika tidak memberi. Tapi ini dia, ada orang juga yang memberi karena ingin mendapatkan penghormatan. Contoh Ananias dan Safira. Dan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Saudara bisa saja tidak memberi, menabur benih, silakan, no problem. Tetapi tidak ada tuaian. Tapi juga jangan menabur karena terpaksa. Firman Tuhan, berilah dengan sukacita, sukarela, penuh ucapan syukur. Maka kita akan menuai. Kita akan bersukacita karena hasil tuaian itu. Nah, jadi ini prinsip yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Prinsip ini merupakan kebenaran. Saudara, kalau saya lihat, ada satu yayasan, bukan yayasan Kristen. Yayasan ini sangat besar. Dan mereka sangat totalitas di dalam bidang sosial. Mereka menikmati hasilnya. Mereka mengadakan vaksin massal, apalagi mereka mengadakan pengobatan gratis. Bahkan mereka membangun rumah-rumah untuk orang-orang yang terkena dampak bencana. Ya, gempa bumi, tsunami di Palu, mereka bangun satu kompleks perumahan dan di mana-mana. Mereka menikmati itu. Tapi kita bagaimana orang Kristen? Memang perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita.
Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus harus menabur benih kebajikan. Amin. Harus menabur benih supaya orang bisa melihat ada kelimpahan kebajikan dalam kehidupanmu dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saya bersyukur di gereja ini kita tidak pakai kolektif yang panjang ujungnya lalu kemudian dijalankan. Kalau tidak ada ditusuk-tusuk, ayo beri, ayo beri. Tidak, saudara. Justru kotaknya di belakang sana jauh dari kita. Iya kan? Berarti prinsip sukacita, sukarela, penuh ucapan syukur, hal ini harus dilakukan di dalam jemaat ini. Amin. Amin. Saudara mau menabur? Taburlah benih dengan sukacita, sukarela, penuh ucapan syukur. Kita mau mengadakan Natal, tidak diumumkan, ayo Bapak Ibu janji iman. Enggak. Tidak kan? Saudara coba dikatakan kita mau mengadakan Natal. Saudara mau memberi silakan, tidak memberi juga tidak masalah. Tetapi karena kita satu keluarga, kita harus bertanggung jawab terhadap rumah rohani kita kan? Betul kan? Di mana kita mendapatkan makan, kita juga harus ikut bersama-sama di situ, bertanggung jawab. Ini prinsip, tidak bisa tidak. Dan ini harus diajarkan. Bukan karena gereja butuh uang, tidak. Ya, bukan karena kita harus mendorong Bapak Ibu untuk membuat perbuatan-perbuatan baik. Ayo sumbang, sama-sama kita bagi-bagi dan kemudian kita terpaksa dengan melakukannya. Itu juga salah. Amin. Itu salah juga. Yang penting prinsip ini yang harus kita kerjakan. Yang pertama, bahwa siapa yang menabur, dia menuai. Yang kedua, siapa yang melakukan taburan? Setiap kita yang ingin menuai. Yang ketiga, prinsip menabur, sukacita, sukarela, penuh ucapan syukur. Dan kita akan lihat hasilnya. Kita akan menikmati. Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 17. Ini dua ayat terakhir. Saya janji. Filipi 4 ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Paulus mengatakan bukan pemberian itu yang dikumpulkan, itu yang diutamakan. Melainkan buahnya. Buah apa? Buah yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi prinsip menabur, menuai ini itu untungnya untuk kita. Untuk saya dan saudara. Amin. Untungnya itu untuk saya dan saudara. Dan firman Tuhan berjanji kita tidak akan pernah menjadi miskin karena menabur. Kita tidak akan pernah menjadi miskin karena kita menabur. Justru kita akan menikmati buahnya yang semakin memperbesar keuntungan kita. Kalau saudara baca dalam Filipi 4 ini, apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi? Mereka berkesusahan, tetapi mereka juga ikut menabur. Membantu pelayanan Paulus. Dan Paulus berkata, mereka menikmati keuntungan yang besar. Dan yang terakhir, kisah seorang anak kecil dengan apa yang ada padanya. 2 dan 5. 2 apa saudara? Yang bisa memberi makan 5.000 orang. 2 ekor ikan dan 5 roti. Lukas 9 ayat 16 dan 17. Ayat terakhir. Terakhir ini. Kan tadi saya bilang ada 2 ayat terakhir. No? Ini terakhir. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang mengambil? Yesus. Anak ini menabur.
2 ekor ikan, 5 ketul roti kepada Yesus diberikan. Lalu Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian apa? Dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Anak ini menabur dari apa yang dia punya. Mungkin banyak juga yang bawa bekal, tetapi anak ini yang memberi dengan sukacita, sukarela, ucapan syukur. Akhirnya orang-orang banyak bisa menikmatinya. Dan saya percaya dia juga menikmati. Bahkan dia tidak disebut namanya, tapi dia tercatat di dalam Alkitab. Mari Bapak Ibu Saudara, prinsip ini jangan pernah dilalaikan. Karena ini yang diajarkan oleh Allah Bapa. Dia menabur benih kehidupan Yesus Kristus, supaya kita mengalami keselamatan. Satu benih ini menjadi jawaban bagi seluruh isi dunia. Dan siapa yang menikmatinya? Allah Bapa. Ketika kita menabur benih kita, yang menikmatinya kita. Amin. Dan biarlah pelajaran ini, saya percaya saudara akan mengalami kalau kita melakukannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan. Ini benih yang ditaburkan oleh Yesus. Inilah benih kehidupannya sendiri. Dengan kematiannya, keselamatan dia tuai dari orang-orang yang percaya kepadanya. Ini pelajaran daripada kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita pelajari. Berkata, Pak Hence ngajar lagi tentang keuangan. Enggak. Ini prinsip. Ini prinsip. Mari kita perhatikan kehidupan kita. Ada kita menabur benih-benih yang baik. Atau kita seringkali menabur benih-benih yang buruk, yang sia-sia. Firman Tuhan katakan, Amsal mengatakan, siapa yang menabur angin akan menuai puting beliung. Ya, itu bisa terjadi. Jadi prinsipnya siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Lebih baik kita menabur yang baik, maka kita akan menuai hal yang baik. Amin. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami layak, kami dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk benih kehidupan yang Tuhan Yesus telah taburkan. Kami menikmati kehidupan itu. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan supaya kita mengalami persekutuan dengan tubuh Kristus dalam karya keselamatannya? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat ucapan yang berisi air anggur ini sebagai lambang daripada darah Yesus yang telah tercurah dalam kehidupan kita. Darahnya telah dicurahkan di kayu salib untuk membebaskan, menyucikan, menguduskan kita, bahkan menyelamatkan kehidupan kita. Dan ketika kita meminum anggur ini, kita akan bersekutu dengan darah Kristus yang akan memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa ketika kita minum darah Kristus, sakit penyakit kita disembuhkan, dipulihkan, kita sehat, dan kita akan menyebarkan nama Tuhan dimanapun kita berada. Bahwa di dalam darah Kristus, mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik. Kami memuji-Mu, kami bersyukur. Kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Kau telah menabur yang baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yarada karayana yana moshe shigiri yarada karaya yarada karamo jerere yaraya. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Yesus hidup di dalam kami. Apa dalam kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat, kami mengalami anugerah Tuhan. Dan kami untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin.